Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qabaltuka biwasin qabul wa hatamtu ala famika bi fahmir rasul wa tutawi'uni bi aisin ma'akul. Allahu Akbar. Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Teriring sholawat teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya mudah-mudahan kita bersama hajat niat senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, tentunya setelah kita berzikir bersama, setelah kita membaca sholawat, harapan kita adalah bagaimana sholawat yang kita baca bernilai, yang tentunya nilai ini akan kita bawa, dan amalan-amalan kita ini nanti akan menjadi amalia kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba. Bahwa kata Rasulullah, tidak akan tergelincir qadama, kedua kaki, abdin, seorang hamba, yawmal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yus'ala, sehingga ditanya tentang 4 perkara. Nah, tentunya 4 perkara yang menjadi pertanyaan Allah kepada hamba. 1 tentang umurnya, 2 tentang jasadnya, 3 tentang ilmunya, 4 tentang hartanya. Nah, kenapa kok umur kita ini dipertanyakan? Karena manusia kalau sudah kita berbicara umur, kita tentunya tidak lepas dari pergeseran waktu, perputaran masa, kan begitu. Nah, umur yang diperhitungkan Allah ini adalah umur sejak balik sampai kita sebelum mati. Ini yang dipertanyakan. Nah, makanya Al-Quran dengan tegas sudah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, manusia dianggap rugi. Yang tidak dianggap rugi oleh Allah itu adalah orang, 1, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Nah, ini artinya orang yang beruntung, dia tidak mengalami kerugian di dunia dan di akhirat manakala pertama punya iman. Yang kedua, iman ini tentunya diaplikasikan dalam kehidupan dengan perbuatan nyata, amal soleh. Kalau dia berhadapan juga harus senantiasa membawa kalimat-kalimat yang benar. Kalau ada ketegangan, tentunya membawa kesabaran. Nah, di sini ini yang dikatakan umur kita akan positif, akan berkah. Kalau berbicara umur, orang Jawa ini punya filosofi. 1, hitung-hitungan Jawa kan jelas, 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian setelah 10 kan tidak ada 10 1, 10 tidak ada, pasti 11. Nah, artinya usia 11 tahun ini adalah usia bagaimana kita dikenalkan kepada orang lain, bagaimana orang tua kita mengenalkan anaknya
agar punya welas asih. Nah, makanya anaknya dididik, dingajikan. Ini 11 ini sudah harus ngaji. Syukur kalau anak 5 tahun sudah pinter ngaji. Nah 11 ini orang tua harus punya welas asih. Nah di sini ini filosofi Jawa. Kemudian dalam perjalanan manusia sudah 11, terus berjalan. Nah manusia ini kan biasanya dalam kehidupan sudah masuk 11, 12, 13, 14 sampai 20 siji, 20 tapi tidak ada 25 kan tidak ada. Ada nggak 25 kan disebut selawe. Senengane lanang wedok. Nah kalau umur 25 yang disebut selawe senengane lanang wedok, ini biasa harus kawin. Kalau memang usia 25 belum kawin, turun payu-payu usaha. Nah di sini selawe ini senengane lanang wedok. Nah ini sudah proses, bukan pacaran. Usia 25 menurut orang Jawa ini sudah ideal untuk nikah, supaya bibitnya itu betul-betul bagus. Lalu sekarang usia 50 baru nikah, bapaknya sudah tua renta, loyo, mambu tanah, anaknya sehat pateng. Minta uang, bapaknya gak mampu, dicegal itu ambruk. Nah di sini makanya idealnya orang Jawa bilang selawe, senengane lanang wedok. Nah kemudian sudah proses selawe ini, nah sudah mantap berumah tangga. Ini filosofi Jawa. Sudah 25, selikur dan seterusnya sampai kepada 30, 40. Kok tidak 50? Kok tidak ada, tapi kok 50. Nah di sini. Nah ini kalau sudah orang masuk 50, ini bahasa Jawanya mulai seneng ketuk, mulai seneng songkokan, mulai identitas muslimnya nampak. Nah mulai 50 ini mulai seneng ketuk. Nah kalau orang sudah umur 50 ini masih tidak menampakkan identitas Islamnya, ini patut dicurigai. Nanti takutnya masuk ke 50 itu, tahu-tahu kasuran suket bantalan watu. Nah ini yang ngeri. Kalau sudah 50 itu sudah naik, masuk ke istilahnya suwita. Nah suwita ini harus sudah mapan. Karena apa? Suwita ini sejatine wis nyedak. Nah, sejatine wis wani tidak. Sudah kemana-mana sering pergi ke masjid, mulai aktif. Itu suwita. Sudah mulai kemana-mana iktikaf. Orang Jumatan biasanya 12:30 dia datang, dia mengawali jam 7 isu. Permasalahan karena usianya, karena usia suwita. Lek 6 pagi jam 7 datang ke masjid, toleh balik. Nah ini karena ini anak muda. Nah ini filosofi umur dalam ilmu Jawa. Nah artinya apa? Bahwa ini adalah satu indikator, satu tanda bahwa kita ini harus berhati-hati di umur. Karena kemarin kita punya sahabat di negara baru duduk bareng saat Mas Bro, tahu-tahu dadakan tensi naik 200, pembuluh darah pecah, meninggal. Kita tidak tahu umur kita. Nah di sini makanya pertanyaan Allah di akhirat, umurnya ini untuk apa? Nah ini yang dipertanyakan. Sehingga umur-umur kita yang dipertanyakan. Kalau memang umur kita per minggu dipergunakan untuk majelis dzikir, ini masih ada nilai untung daripada buntung. Dari sini penting. Itu persoalan umur yang pertama. Yang kedua, persoalan jasad kita. Manusia ini adalah makhluk jasadi juga makhluk akli. Dia punya akal, punya jasad. Jasad ini adalah tubuh. Nah kadang-kadang dalam dunia modern, karena wajah masih agak surem, akhirnya beli sabun yang bisa bikin glowing. Nah sekarang kan banyak yang bikin glowing.
Tujuannya apa? Ini adalah merawat tubuh kita, termasuk wajah kita rawat. Tapi sudah wajah kita dihadapkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Apakah sudah wajah kita dihadapkan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ini juga jadi pertanyaan. Jangan hanya dibikin glowing top. Nah, di sini kadang-kadang karena sudah super cantik, biasanya perempuan, kadang-kadang dari pihak anak muda kan biasa, pipimu bakpao dilayang, janggutmu bakpao dilayang. Artinya gini, ini ada guru bahasa kan, pipimu bakpao dilayang, janggutmu bak lebah bergantung. Nah, pipimu licin, kalau ada lalat nempel kepleset, saking glowingnya. Ini adalah karena perawatannya super, sampai anak muda, sampai saudara-saudara Mas Bro yang muda, kalau menatap kolornya cepot. Ini saya tidak berbicara yang istiqomah, maksudnya yang istiqomah itu yang istrinya jadi komandan di rumah, nah, itu berat. Atau istiqomah istri 3 dikontrakkan rumah, nah, ini resiko juga. Nah, ini kita kembali kepada jasad kita harus betul-betul bagus, tapi dihadapkan untuk Allah. Jangan hanya dibikin indah untuk orang lain tapi tidak untuk Allah. Nah, ini karena ini ada pertanyaan nanti dari Allah, bahwa jasadmu untuk apa? Apakah silahmu untuk zikir? Apa silahmu untuk banting kartu? Apa nyekek botol? Apa ngadu ayam? Ini pertanyaannya luas. Nah, ini makanya jasad kita, tangan kita, telinga kita, dan semua anggota tubuh kita menjadi pertanyaan Allah nanti di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang ilmu. Artinya pengetahuan yang kita terima, ilmu yang kita dapatkan, apakah sudah diamalkan? Kita belajar tata cara sholat, apakah sudah kita sholat? Apakah kita ngerti paham tentang tata cara kita sholat Jumat? Apakah sudah datang Jumatan? Ini pertanyaan-pertanyaan macam ini nanti akan ditanya oleh Allah. Saya sudah sholat, tapi sholat di rumah. Loh, Jumatan nggak boleh sholat di rumah. Jumatan harus ke masjid. Ya, tapi masjid saya jauh. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini di sisi Allah tidak bisa kita jawab. Karena apa? Saksinya lengkap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini tangan-tangan ini akan menjadi saksi. Kalau sekarang tangan-tangan kita jadi saksi, ya. Karena apa? Tiap hari dikir tidak pernah, tangani WA, SMS, nulis status aktif. Kata malaikat, ya Allah, ini memang jarang dikir tangannya ya, tapi kalau nulis status, nah WA-an ini biasa. Nah, ini jadi pertanyaan. Nah, makanya bagaimana ilmu yang kita dapatkan supaya bermanfaat dan berkah? Tentunya kita kembali ingat bahwa pertanyaan-pertanyaan nanti akan merepotkan kita. Dari kecil kita misalnya ngajukan proposal saat kita sudah dewasa kepada Allah, ya Allah berikan saya kesehatan. Ini proposal. Begitu di akhirat LPG-nya ditanyakan oleh Allah. Ditanyakan, kamu dulu minta ilmu, sudah saya kasih ilmu. Laporkan pertanggungjawabannya mana? Ilmunya kemana? Nah, di sini. Ini ibaratnya kalau zaman sekarang begitu. Yang terakhir tentang harta. Hartanya ini didapatkan dari mana dan dibawa kemana? Ini makanya jangan sembrono. Ini hadis Nabi bahwa kalau harta, misalnya harta dari tempat ibadah, jangan dialihkan. Nanti ada pertanyaan nanti di akhirat, hartamu ini dari mana dan untuk apa? Misalnya contoh, ini uang musola,
saya belikan kambing. Maksud saya adalah biar kambingnya nanti gemuk. Kalau sudah gemuk, saya potong di Idul Kurban, saya jual, nanti saya untuk memakmurkan musola. Kalau kambingnya bongkok, musolanya juga tidak berhasil, alias bongkok juga. Nah, ini tidak bisa di dalam kita memperjuangkan agama berandai-andai, tidak bisa. Jangan sampai kita berandai-andai, karena itu adalah bahasanya setan, gambling. Andai kata saya bisa memelukmu rembulan, akan kubawa pulang, kuhantarkan kepada mamaku di rumah. Rembulan sampai dipeluk yuk gak iso. Nah itu kan bahasa pengandaian. Nah disinilah bahasa tamanni. Nah ini bahasa khayalan-khayalan macam ini tidak boleh. Nah makanya kalau kita berbuat yang positif untuk mengawali ibadah, kalau memang itu adalah dana kita untuk kemaslahatan tempat ibadah, ya hanya tempat itu, tidak boleh kita alihkan. Nah disinilah kadang-kadang kita menggampangkan, akhirnya duitnya tuyul menjadi duitnya iblis, dimakan setan, habis semuanya. Nah di sini, nah, makanya kita berupaya bagaimana kita menjadi manusia yang terbaik di bidangnya masing-masing. Karena harta pertanyaannya itu dua. Kalau tadi umur dihabiskan untuk apa? Kemudian jasad sampai tua renta, sampai ringkih, ini untuk apa? Ilmunya apakah sudah diamalkan? Tapi urusan harta beda, didapat dari mana dan dibawa kemana. Didapat dari tempat judi, dibawa ngadu pitik, pantes, dan gitu pasti pantes. Tapi kalau dapat dari amal yang utama, dibawa ke tempat judi, ini tidak pantas. Nah tentunya harus ada hal yang seiring. Dari ibadah dibawa ke usaha juga tidak pantas, walaupun usaha itu adalah ibadah. Persoalannya adalah duitnya, ini yang menjadi standar dasar hukumnya. Nah tentunya yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.